berada di jantung. Dia yang bertugas dalam menggerakkan jantung kita agar yang memompa darah. Otot jantung itu bersifat bercabang dan involunter. Untuk teman-teman ada yang tahu nggak otot yang involunter itu apa? Silahkan sebutkan nama dan NIM. Juga nanti ditulis ya nama dan NIM-nya di chat. Ada yang mau coba menjawab? Saya, Kak. Boleh, silahkan. Namanya dan lain-lain. Saya Rifa Fatma Jinan, NIM-nya 2011 017 038. Otot involunter itu bekerja secara tidak sadar sehingga tidak mudah lelah. Otot jantung itu kan bekerja terus-menerus. Kalau misalkan secara sadar dan mudah lelah, nanti mati gitu, Pak. Tidak terpompa darahnya gitu. Sip. Makasih jawabannya Mbak Rika. Prima. Lanjut untuk otot jantung sendiri. Ini salah satu preparatnya, yaitu organ jantung. Nah, untuk keterangannya sendiri, pertama ada sarkolema. Sarkolema tuh yang kayak membran plasma di sel-sel lain. Jadi itu yang membatasi antara sel dan bagian ekstraselulernya. Contohnya, maaf gambarnya jelek ya. Lalu sarkoplasma itu kayak bagian dalamnya, cairan-cairannya, itu namanya seperti sitoplasma. Jadi ada cairannya, ada sitosolnya, bagian sitosol, bagian organel-organelnya termasuk sarkoplasma. Lalu ada inti selnya, jadi kan karena setiap sel itu ada yang mengatur, ada nukleusnya, jadi ada inti selnya nih, ini inti sel dari bagian sel otot jantung. Lalu ada diskus intercalatus itu yang membatasi satu sel jantung dengan sel yang lain. Jadi ini bentuknya tuh agak gimana ya? Kayak beginilah, kayak ada kayak gerigi-gerigi gitu. Itu untuk diskus intercalatusnya. Lalu untuk satu sel otot jantung itu yang ini satu sel otot jantung. Lalu juga ada percabangannya. Lalu ada percabangan, jadi di otot jantung itu kan tadi sifatnya bercabang, jadi ada percabangan nih. Kadang-kadang kayak ini teman-teman bisa lihat di preparatnya ada percabangannya. Sini juga ada. Ini juga ada. Dan tidak semua sel otot bisa bercabang ya. Ada dua dan ada beberapa, dan salah satu contohnya ada di sel otot jantung. Di otot jantung, sel otot jantung. Udah, untuk otot jantung ada pertanyaan? Kurang lebih segitu dia, jadi bersifatnya involunter tadi seperti Mbak Rima udah bilangin. Jadi dia tuh biar nggak mudah capek, biar kita juga kalau kita secara sadar, nanti kalau kita mungkin tidur atau kita mungkin lagi pingsan, nanti ototnya nggak memompa darah, kita bisa meninggal. Itu. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan kepada Kak, saya izin bertanya. Oke, silahkan. Gimana? Ini Kak, yang bagian diskus intercalatus itu lebih tepatnya di bagian mana ya Kak? Karena kalau di gambar itu saya lihatnya malah kayak nunjuk sarkoplasmanya, kayak mirip gitu loh. Oke. Jadi kalau untuk diskus intercalatus itu lebih ke bagian yang ini loh, membatasi. Kalau di gambar kan nggak kelihatan tuh mana yang membatasi, mana yang enggak. Tapi kalau teman-teman bisa pakai preparat mungkin yang lebih baik, mungkin bisa kelihatan. Tapi ada tuh namanya diskus intercalatus kayak ini. Teman-teman lihat di gambar ini tuh ada diskus intercalatusnya. Cuma di preparat kurang kelihatan. Itu. Kalau untuk poin-poin ya mungkin ini juga kurang kelihatan, kurang tepat nunjuknya gara-gara kesalahan tuh gimana. Jadi gitu untuk diskus intercalatusnya. Jadi bukan di percabangannya ya Kak? Bukan di percabangannya. Bukan selalu di percabangannya. Kalau saya lebih ke ujung dari satu sel ototnya. Gitu. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Lalu juga saya tadi lupa,
untuk di otot jantung ini juga dia terdapat garis, kalau kita sih ngomongnya garis terang, garis gelap ya. Itu karena ada pertumpukan aktin dan miosin. Mungkin teman-teman bisa lebih mengenal ini mungkin di mata kuliah fisiologi hewan harusnya tentang jaringan otot. Jadi nanti ada pita isotrop, pita anisotrop, terus nanti ada kenapa sel otot bisa bergerak, itu sebenarnya ada hubungannya sama garis terang garis gelapnya. Karena nanti ada karena penumpukan aktin dan miosin, dan aktin dan miosin terus kalau saya nggak salah sih teman-teman bakal belajar lebih lanjut di fisiologi hewan tentang cara kerja otot seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya maaf ya nggak bisa on cam karena keadaannya lagi nggak memungkinkan. Bismillah kalau udah nggak. Tadi yang nanya namanya siapa ya? Oh, nama saya Rizkia Nuraini. NIM-nya 20150170039. Terima kasih. Kalau udah nggak ada, saya serahkan selanjutnya ke Mbak Cucu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Mas Biba. Teman-teman, suaraku kedengaran jelas nggak? Terdengar, Mbak. Oke, sebentar ya. Oke, tadi kan sama Mas Diwa udah belajar tentang otot jantung. Nah, sekarang kita pelajari tentang otot lurik. Di sini itu ada keterangan otot lurik itu dia bentuknya silindris atau silinder gitu, kayak tabung gitu kan, yang bulat-bulat ini. Nah, terus dia kerjanya itu volunter. Kalau tadi otot jantung itu involunter, kalau otot lurik ini volunter, artinya dia kerjanya secara sadar gitu. Terus otot lurik ini juga biasanya disebut otot rangka karena dia menempelnya di rangka tubuh juga gitu. Nah, di sini bisa kelihatan ada bulatan pertama. Ini yang besar ini. Ini itu dia namanya jaringan ototnya. Nah, jaringan ototnya ini yaitu biasanya dibungkus sama yang namanya epimisium. Nah, ketika jaringan otot ini satu bulat gini dicabut lagi, nah dia itu namanya berkas serat otot. Jadi kalau ini kan jaringan kumpulan dari sel-sel gitu kan. Nah, ini dicabut ada berkasnya lagi. Ini biasanya dinamakan vasikulus. Nah, kalau tadi jaringan otot dibungkus sama epimisium, kalau ini vasikulus dia dibungkus sama perimisium. Nah, terus kalau vasikulus kita cabut lagi satu bulatan ini, dia namanya ada muscle fiber atau sel serat otot gitu. Nah, dia juga dibungkus lagi nih kayak jaringan otot sama vasikulus. Dia tapi dibungkusnya sama endomisium. Jadi kalau ini jaringan otot dibungkus epimisium, terus kalau vasikulus dibungkus perimisium, terus kalau sel serat otot atau biasa disebut miofibril itu dibungkusnya sama endomisium gitu. Nah, ini preparat yang dipelajari itu ada organ lingua atau lidah gitu. Nah, yang pertama ini ada sarkolema. Tadi juga udah dijelaskan kan sama Mas Diwa itu sarkolema itu membran sel otot. Jadi dia tuh yang namanya membran kan pasti membungkus gitu kan. Berarti otomatis penunjukannya itu ada di pinggir. Nah, ini di nomor 1 ini sarkolemanya, membran sel ototnya.
Terus yang kedua, ini ada sarkoplasma. Sarkoplasma itu seperti sitoplasma, tapi dia sitoplasma sel otot gitu. Memang ini agak kurang jelas ya teman-teman gambarnya. Cuman bisa dilihat kalau sarkoplasmanya itu seperti kita menunjuk sitoplasma di organ-organ sebelumnya gitu. Jadi seperti cairan gitu. Jadi sarkoplasmanya itu sitoplasma sel ototnya. Nah, terus yang ketiga ada inti sel. Nah, kalau di otot lurik ini dia itu inti selnya banyak, terus dia letaknya di pinggir-pinggir gitu. Nah, misalnya ini nomor 3, dia inti selnya itu letaknya di pinggir. Gitu. Terus ada nomor 4, ada diskus isotrop. Ada yang tahu nggak diskus isotrop itu apa gitu? Boleh sebutkan namanya? Ada yang tahu? Oke, belum pada tahu ya. Jadi diskus isotrop itu pita, bisa kita sebut sebagai pita. Isotrop itu dia artinya pita terang. Kalau diskus anisotrop itu dia pita gelap. Nah, apa sih pita gelap, pita terang gitu? Ini kan namanya otot lurik ya. Nah, karena dia ada pita-pitanya, ada yang gelap, ada yang terang. Jadi dia tuh bentuknya kayak lurik-lurik gitu. Makanya dia disebutnya otot lurik gitu. Beda lagi kalau otot polos gitu. Nanti dia nggak ada pita-pitanya. Nah, untuk penunjukannya, kalau diskus isotrop itu kan dia pita terang atau pita I, bisa disebut pita I. Nah, di sini penunjukannya itu yang tipisnya bisa dilihat di gambar ini. Oh, nggak ada gambarnya ternyata. Pokoknya dia tuh gambarnya kayak ini. Coba nih kita gambar dulu ya, sebentar. Nanti di LHP-nya juga ada gambar nih teman-teman, gambar otot polosnya. Oke, sebentar. Nah, jadi gambarnya tuh gini. Misalnya dia gini. Ini tuh diskus anisotrop atau pita tebalnya. Jadi dia itu kayak kelihatan lebih tebal, makanya dia kelihatannya berwarna gelap gitu. Nah, terus di sini ada lagi. Ini diskus isotrop, dia pita I atau tipis. Jadi dia kelihatan lebih terang gitu. Terus di sini diskus anisotrop lagi. Jadi letaknya berselang-seling gitu. Kalau anisotrop itu tebal, kalau isotrop itu tipis. Isotrop terang, anisotrop gelap. Nah, ini kurang jelas ya teman-teman penunjukannya. Nanti di LHP-nya bisa digambar kayak gini. Nah, ini tadi diskus anisotrop, dia nomor 5, terus aduh kecoret deh. Ini 5 ya maksudnya. Nah, terus ini yang tipis, dia diskus isotrop nomor 4. Nah, terus dia ada inti selnya di pinggir. Jadi dia tuh ada di sini. Nah, dia inti selnya. Terus ini diskus isotrop anisotropnya terus ya sampai sini berselang-seling gitu. Nah, terus ada sarkolema atau membran sel otot. Nah, ini sarkolemanya yang garis ini. Terus ini sarkoplasma atau sitoplasma sel ototnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Atau masih bingung? Boleh, silahkan. Mbak, boleh diulangi yang tadi sarkolema sama sarkoplasmanya yang di bagian gambar penunjukan Mbak? Oke. Sarkolema. Sarkolema itu bisa dikatakan membran sel otot. Membran sel ototnya itu yang ini. Dia panjang terus. Ini juga sarkolemanya. Jadi dia tuh ini nih. Nah, di pinggir-pinggir ini dia tuh sarkolema. Nah, kalau sarkoplasma dia itu sitoplasma sel ototnya. Jadi yang ruang-ruang kosong ini dia tuh isinya cairan gitu kan. Nah, dia ini namanya sarkoplasma. Itu kalau sarkolema membran yang pinggir-pinggir ini, terus sarkoplasmanya yang ini, yang ruang kosong-kosong ini. Kalau yang garis tebal ini namanya diskus anisotrop. Kalau yang tipis itu namanya diskus isotrop. Itu. Udah jelas belum? Baik Mbak, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau nanti gambarnya bingung gitu? Pokoknya ini panjang aja ya gitu. Tapi nggak lurus-lurus banget gitu. Kayak ini aja nih. Ini kan ada sedikit lekukan-lekukannya gitu. Nah, terus garis-garis diskus isotrop sama anisotropnya ini panjang aja terus sampai sini. Karena dia otot lurik jadinya dia kelihatannya kayak apa ya? Kayak hologram gitu loh. Jadi kayak ada garis tebal sama tipisnya gitu. Gak ada yang mau nanya lagi nih soal otot lurik. Kalau nggak ada, kita lanjut ke otot polos. Nah, kalau tadi otot lurik itu dia intinya banyak, tapi dia letaknya di pinggir. Nah, kalau otot polos, dia itu intinya cuma satu, tapi di tengah. Nah, ini nuklus-nuklusnya ini dia letaknya di tengah. Terus dia kerjanya involunter atau tidak sadar. Terus berbentuk gelendong kayak gini. Jadi ujung-ujungnya tuh meruncing gitu. Kalau tadi di otot lurik, dia disebut lurik kan karena punya pita gelap sama pita terang. Nah, kalau di otot polos, dia tuh nggak punya pita-pita gitu. Jadi ya polos aja gitu. Jadi ya polos gitu, nggak ada yang aneh-anehnya gitu. Nah, kalau penunjukannya hampir sama kayak otot lurik tadi. Ada sarkolema atau membran sel ototnya. Ini kurang jelas ya teman-teman. Pokoknya intinya penunjukan membran itu selalu di paling luar gitu. Terus ada sarkoplasma juga, sitoplasma sel ototnya. Terus ada inti selnya juga di tengah. Terus nomor 4 ini ada satu sel otot polos. Ada yang tahu nggak dia satu sel otot polos itu ada apa aja di dalamnya? Boleh sebutkan nama? Yang kira-kira satu kotak ini tuh ada apa aja gitu di satu sel otot polosnya. Gimana teman-teman? Sebenarnya dari tadi udah disebutin loh. Izin menjawab, Mbak. Ya, silakan. Aku ada sarkoplasma, inti sel. Ada lagi? Apa udah? Sarkolema juga mungkin. Iya, Udah itu. betul. Ya, jadi isinya ya tiga poin ini yang tadi yang udah disebutin. Jadi satu sel otot polos itu ya ada sarkolemanya, ada membrannya, terus ada sarkoplasmanya atau sitoplasma sel ototnya, terus sama inti selnya.
yaitu satu sel otot polos. Jadi satu sel otot polos itu mengandung 3 poin ini gitu. Nah, untuk di LHP itu nanti ada kotak yang tulisannya otot polos potongan transversal itu dibiarin aja ya, soalnya kita nggak ada contohnya. Tapi di sini bisa dilihat otot polos ini yang dipotong secara longitudinal atau horizontal gitu. Terus ini yang vertikal atau transversalnya. Nanti di gambarnya di LHP itu gini teman-teman. Ini yang secara longitudinal ya. Jadi dia tuh gini. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Terus di sini ada lagi kayak gambar mata gitu loh. Nah, terus gini lagi. Tapi ini tuh harusnya nempel ya. Kita buat gini aja deh. Oh. Nah, terus ya banyak gitu, dibuat banyak. Nah, terus tadi ada intinya kan. Intinya satu, terus di tengah. Terus dia gini deh. Nah, ini titik itu dia inti. Inti selnya. Nah, terus ini itu namanya sarkolema atau membran sel otot. Nah, terus yang ini itu namanya sarkoplasma atau sitoplasma sel ototnya. Nah, otot polos ini dia kan tadi bekerja secara involunter atau tidak sadar. Misalnya kayak di pencernaan itu di usus kita. Usus kita itu kan mengolah makanan yang kita makan tidak berhenti semaunya dia kan. Jadi dia tuh bekerja terus. Makanya dia tahan lelah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Atau penunjukannya yang belum paham? Boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Mbak Ari. Mbak Ari udah ada di Kimit? Sudah. Oke, silakan Mbak Ari. Sebentar ya. Oke, suaraku udah masuk. Sudah, Mbak. PPT-nya udah. Oke, PPT-nya udah masuk juga ya. Oke, selanjutnya di sini ada sel darah. Jadi, sel darah itu perlu teman-teman ketahui, dia itu juga merupakan jaringan ikat ya, yaitu merupakan jaringan ikat khusus. Sel darah, dia itu terdiri dari apa aja? Mungkin ada teman-teman yang tahu terdiri dari sel darah itu kan ada 3 komponen tuh. Ada yang tahu nggak komponennya itu apa aja? Kalau ada yang tahu bisa sebutkan nama dan timnya. Yuk. Saya Mbak. Oke, namanya? Saya Nuraini Atimuna, NIM 2015 017035.
sel darah itu terdiri dari eritrosit, trombosit, sama leukosit. Bener banget. Jadi sel darah itu seperti yang disebutkan sama Nur Aini tadi ya, terdiri dari eritrosit, leukosit, sama trombosit. Ini ya. Eritrosit itu merupakan sel darah merah. Yaitu kalau di pengamatan, eritrosit ini tuh paling banyak ditemui ya. Dia paling banyak ditemui dan biasanya paling pertama ditemui. Eritrosit ini jumlahnya banyak banget, kemudian dia itu memiliki ciri di mana bentuknya itu bulat dan bikonkav. Bikonkav itu seperti lempengan kayak gini ya. Jadi dia itu kayak cekung di bagian tengahnya. Kayak cekung di bagian tengah gitu ya, bikonkav. Jadi tebal di luar, tipis di dalam. Seperti itu. Kemudian di eritrosit ini dia itu tidak memiliki inti sel. Tidak memiliki inti sel, tapi di eritrosit ini banyak sekali mengandung protein yang disebut sebagai hemoglobin. Hemoglobin itu dia berfungsi untuk apa? Ada yang tahu hemoglobin fungsinya untuk apa? Izin menjawab, Mbak. Ya, boleh siapa? Rifa Fatmajinan, NIM 2011-017-038. Hemoglobin itu berfungsi untuk mengikat oksigen. Oke, benar. Fungsinya untuk mengikat oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh ya. Oke, selanjutnya ada leukosit. Tadi kan komponen darah ada eritrosit, ada leukosit. Leukosit itu terdiri dari dua macam nih. Ada yang namanya granulosit dan ada yang namanya agranulosit. Ada yang tahu granulosit itu apa, agranulosit itu apa, dan komponennya itu apa aja? Yuk. Ada yang tahu nggak nih? Izin menjawab, Mbak. Ya, boleh. Yuk, siapa? Rizkia Nuraini, NIM-nya 2015017039. Jadi leukosit itu berdasarkan granulanya dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit sama agranulosit. Kalau granulosit itu dia memiliki inti polimorfik. Terus habis itu dia komponennya ada granul spesifik sama granul azurolifik. Kalau yang granul spesifik itu dia bisa mengikat komponen netral, asam, sama basa dari ginsal. Terus kalau misalnya granul yang azurolifik itu dia bisa memiliki lisosom seperti itu, Mbak. Terus habis itu kalau yang agranulosit itu dia bedanya komponennya tidak memiliki granul spesifik. Kalau yang granulosit tadi memiliki granul spesifik, kalau yang agranulosit itu tidak memiliki granul spesifik, tapi dia memiliki granul azurofilik atau lisosom itu sendiri. Mohon maaf Mbak kalau ada yang salah. Oke. Semangat banget ya. Oke. Jadi granulosit itu memiliki granular atau butir-butir nih loh, butir-butir yang spesifik ya. Di sini itu komponennya tadi belum disebutin sih komponen sel darah putihnya itu apa aja. Jadi di sini ada komponen jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada eosinofil, kemudian ada neutrofil sama basofil. Kemudian kalau agranulosit itu ada monosit dan ada limfosit. Oke, kita kembali ke gambar yang ini ya. Ini lebih jelas. Dilihat dari granulanya, basofil itu memiliki granular yang bersifat basa. Jadi tadi kan yang granulosit kan memiliki granular yang spesifik. Dan spesifiknya itu apabila diwarnai dengan giemsa, dia itu akan berwarna biru, kalau basofil. Karena dia itu bersifat basa granulanya. Biru. Kemudian dia itu memiliki, ini namanya lobus, atau dapat disebut juga sebagai inti sel leukosit. Inti sel leukosit ini memiliki, kalau basofil memiliki 2 atau lebih lobus. Nah, di sini ada basofil ada 3 lobus. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada neutrofil. Neutrofil itu
granularnya tidak bersifat basa maupun tidak bersifat asam. Neutral. Neutro, berarti dia itu netral. Dia itu berarti granulanya bersifat netral, sehingga granulanya itu berwarna lebih terang, seperti apa ya, pink-pink gitu ya. Dia tidak berwarna biru banget, tidak berwarna merah banget. Kemudian, kalau neutrofil itu memiliki inti atau inti sel leukositnya memiliki 2 sampai 5 lobus. Lah di sini ada 4 lobus. 1 2 3 4. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang granulosit itu ada eosinofil. Eosinofil jadi kata eosin. Jadi eosin itu memiliki sifat asam dan memberi warna merah. Memberi warna merah sehingga granulanya itu dia itu berwarna merah karena bersifat asam, dan dia itu memiliki inti sel leukosit yang memiliki 2 lobus atau bilobus gitu ya, disebut sebagai bilobus. Oke, setelah tadi granulosit, di sini ada agranulosit. Agranulosit dari A itu berarti kayak tidak ada gitu. Tidak ada granula. Di gambar ini kan tidak ada kayak butiran-butirannya seperti yang basophil, neutrofil, sama eosinofil kan. Nih, di limfosit. Jadi limfosit itu merupakan apa ya? Limfosit. Jadi itu untuk pertahanan humoral biasanya ya, menghasilkan sel B dan menghasilkan sel T. Dia itu intinya gede dan dia itu di dekat membran biasanya intinya. Hampir memenuhi seperti ini, hampir memenuhi satu membran sel limfosit itu. Kemudian di sini ada yang beragranulosit lagi, ada yang namanya monosit. Monosit itu intinya seperti tapal kuda. Ada yang tahu nggak tapal kuda itu apa? Tapal kuda itu kayak sepatu apa ya? Sepatunya kuda nggak ya? Gitu. Jadi kayak gini. Dia intinya juga besar dan dia itu merupakan sel leukosit yang paling besar ya proteинnya. Dia itu lebih besar dari eritrosit ya. Terus fungsinya itu sebagai truk sampah lah istilahnya. Truk sampah itu untuk memakan, memfagositosis sel-sel yang udah mati ataupun mikroorganisme yang pengganggu seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke preparatnya. Oke, di preparatnya, kalau pewarnaannya seperti ini merupakan hasil pewarnaan dari Giemsa. Jadi untuk pewarnaan sel darah itu macam-macam ya. Mungkin nanti teman-teman di mikroteknik hewan akan mempelajarinya lebih lanjut. Jadi pewarnaannya itu ada Giemsa, ada Pepinhim, ada Migranwall. Itu mungkin dipelajari lebih lanjut. Pewarnaan dari pewarna Giemsa. Di sini gambarnya kualitasnya kurang bagus, jujur kurang bagus ya. Jadi di sini ada, langsung aja ke pengamatan. Yang pertama itu ada neutrofil. Neutrofil tadi netral. Jadi kalau di preparat yaitu warnanya kadang seperti ini. Ya agak keungu-unguan, agak keping-pingan gitu, tapi kurang jelas ya ini. Jadi dia itu agak pink-pink gitu sebenarnya. Kemudian dia itu memiliki 2 sampai 5 lobus. Di sini sepertinya ada 4 lobus juga ini. Ini ada 4 lobus. Ini hasil penerawangan. Kemudian di sini ada eosinofil. Kemudian di eosinofil itu eosinofil itu memiliki intinya di 2. Ini intinya 2 lobus, di lobus. Kemudian dia itu memiliki granulanya itu merah karena eosin, dari kata eosin. Jadi untuk mengkarakteristik
sel-sel darah merah itu selain dari lobusnya, terutama untuk leukosit itu, selain dari lobusnya juga dapat dilihat dari granularnya. Seperti itu. Kemudian ini ada basofil. Basofil itu biru. Kemudian di sini ada monosit. Sepertinya yang paling jelas di sini adalah monosit ya. Dia gede sendiri, monosit. Nih, dia berbesar seperti ini. Kemudian di sini ada limfosit. Mana limfosit? Oh, ini monosit, ini limfosit lah. Seperti yang aku katakan tadi, nih banyak banget sel darah merahnya atau eritrositnya. Jadi kalau pengamatan itu biasanya untuk mencari sel-sel darah putih, leukosit kayak gini tuh perlu banget kejelian dan kesabaran gitu. Kalau mau cari apa namanya eritrosit mah banyak banget dan gampang banget. Biasanya kalau kita pengolesannya, pemulasannya benar, maka akan didapatkan eritrosit yang satu-satu seperti ini. Kalau salah pada saat pembuatan preparat biasanya eritrositnya itu akan bertumpuk-tumpuk. Oh iya, ada satu lagi ya tadi, ada trombosit. Di sini enggak ya ada ya trombositnya. Sebenarnya trombosit itu cuma hanya keping darah. Kok keping darah? Serpihan-serpihan seperti serpihan gitulah. Jadi walaupun dia itu bentuknya kecil, tapi itu dia itu berperan penting dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau teman-teman luka tuh yang berperan untuk menghentikan pendarahan itu adalah trombosit. Benar kan? Trombosit benar. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang kurang jelas? Halo? Pada tidur apa ya? Sudah cukup jelas, Mbak. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi, di pertemuan kali ini tuh kan semua digambar. Oke. Di sini Mbak udah nyiapin gambarnya karena apa? Mouse-nya Mbak tuh agak error. Jadi tadi udah nyiapin sedikit gambarnya kayak gini. Kadang bisa, kadang enggak. Jadi udah persiapan kalau nggak bisa. Kayak gini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah kan, error lagi. Jadi di sini tadi ada apa namanya ini? Dia itu memiliki inti yang besar mendekati dengan membran sel, dan dia itu dari, merupakan agranular. Oke, gini aja deh, daripada semua diem, Mbak kasih kuis saja. Coba kalian Mbak masing-masing dari gambar ini. Mbak kasih nomor dulu ya. Tujuh. Oke, ada yang tahu nggak nama-nama dari sel-sel darah ini dan sebutkan apakah dia itu kelompok agranular atau dia itu kelompok granular. Yuk, yang belum dapat nilai keaktifan nih, yuk. Halo, ada yang mau jawab nggak nih? Wah, kok diem semua? Mbak, saya mau nebak yang nomor 1, boleh nggak? Oke, udah tak jawab tadi nomor 1. Oh, iya oke. Ya udah berarti nomor bentar. Berapa? Yuk. 5 boleh? Boleh. 5 itu ini eosinofil. Nah, eosinofil itu masuknya di granulosit. Oke. Namamu siapa? Aulia ya? Iya, Aulia Syafadila Azali. NIM-nya 20.017.054. Oke, benar Aulia. Yang nomor 5 ini adalah eosinofil. Benar, eosinofil. Mbak izin menjawab. Oke, siapa namanya? Rizkia. Namanya Rizkia Nuraini 2015017039. Oke,
Kalau tidak salah, yang nomor 6 itu adalah basofil, Oke, kenapa yaitu basofil? karena dia bersifat basah sehingga warnanya granulanya rada biru-biru gitu, Mbak. Benar. Termasuk dalam granular atau agranular? Termasuk granulosit. Sip, benar. Jadi yang nomor 6 itu namanya adalah basofil ya tadi, basofil karena granulanya itu biru. Gitu. Benar-benar Rizky, ayo. Ada ya lagi? Mbak izin menjawab. Siapa dulu nih? Aku dulu aja deh, Mbak. Ya, siapa? Hasifa Umi Peminasari, NIM 20.17046. Dia menjawab nomor 2 itu monosit, dia termasuk ke agranulosit karena dia tuh bentuknya tuh kayak tapal kuda, terus intinya besar. Oke, benar. Benar banget. Benar ya, nomor 2 itu apa tadi? Limfosit. Limfosit tuh? Limfosit. Kak izin menjawab, Kak. Ya, boleh. Saya Salsabila Risekar, NIM 20.17047. Ingin menjawab nomor 7 itu neutrofil dari granulosit. Dia bersifat netral. Neutrofil, netral. Benar ya, neutrofil nomor 7 itu neutrofil, netral. Di sini gambarku jelek banget ya, maaf ya. Ini yaitu granulanya itu tidak memiliki sifat asam maupun basa, sehingga di sini aku gambarnya cuma titik-titik aja biasa. Nanti mungkin teman-teman gambarnya lebih rapi lagi ya, biar biar rapi aja. Mungkin untuk belajar pas responsi atau mungkin besok akan ngasihkan lagi, mungkin bisa untuk belajar lagi. Oke, yang terakhir nomor 4 nih apa nih? Sama nomor 3. Ada yang tahu nggak? Mbak izin nebak. Oke, nebak. Yasmin. Yang nomor 4 itu platelet bukan? Platelet. Benar. Nama lain platelet apa, Dek? Apa ya? Trombosit. Benar, trombosit. Nomor 4 itu trombosit. Jadi Ya, trombosit Mbak. itu bentuknya kecil ya. Dia itu kecil banget. Tadi di sini itu kan nggak terlalu kelihatan. Mungkin ini trombosit ya, serpian-serpian kecil kayak gini. Itu trombosit, tapi di sini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di sini trombosit itu diilustrasikan seperti ini nih, trombosit. Oke, dia berperan penting dalam proses pembukaan darah. Oke, yang terakhir nih, kalau nggak tahu, banget. Siapa nih yang mau jawab? Tinggal satu. Eritrosit, Mbak. Eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah ya, sel darah merah. Karena dia itu bentuknya bulat, walaupun ini nggak bulat gambarnya, nanti teman-teman bentuk bulat, kemudian dia itu tidak memiliki inti, dan dia itu bikonkav ya, bikonkav. Mungkin gambarnya seperti ini, kurang lebih teman-teman nanti bisa dirapikan lagi di LHP-nya. Kalau ada yang kurang, mungkin kotaknya ada yang kurang. Jadi untuk penggambaran yang ini, yang sel darah, jaringan darah ini, nanti bisa dibuat kotakan baru seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin dari teman-teman asisten terlebih dahulu ada yang mau ditambahkan? Mas Diba atau Mbak Cucu, ada yang mau ditambahkan nggak? Cukup, Mbak. Oke, cukup ya. Oke, mungkin sekian praktikum hari ini. Mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan, bisa langsung chat ke teman-teman asisten. Tapi karena
Ya, kalau di WA mungkin nggak langsung dijawab ya, mohon bersabar-sabar. Kalau masih ada yang dibingungkan, silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Dan untuk LHP, gambar akan segera di-share di Google Classroom, jadi teman-teman silakan kerjakan. Jangan telat untuk pengumpulannya, karena sebenarnya untuk telat itu ada pengurangan poin ya. Oke, sekian praktikum hari ini, banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan telat ya ngumpulinnya. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Siap. Udah present kan ya? Belum.